Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1411. Chen Feng, kamu akhirnya membayar harga atas kebodohanmu. Tuan Gu tertawa liar setelah berhasil. Meski Chen Feng meraih tangan kiri Ji Yuanxuan, separuh tangan kanan Ji Yuanxuan dimasukkan ke dalam perut Chen Feng. Akibatnya, Chen Feng kembali dipukul dengan keras. Luka dari cakar tulang 9 yin di dadanya dan luka di perutnya yang terkoyak berarti bahkan jika dia tidak mati, dia masih memiliki sisa separuh hidupnya. Hasil akhir dari pertempuran ini adalah dia mengalahkan Chen Feng. Chen Feng menahan rasa sakit dan menarik tangan kanan ayahnya dari sisi kiri perutnya. Darah menetes, dan dia terus melangkah mundur, terpisah dari ayahnya. Kepalanya sedikit pusing dan langkahnya tidak stabil. Terlihat betapa besar dampak cedera ini terhadap dirinya. Namun, meski dia membayar mahal, mendapatkan pelukan ini tidak sia-sia baginya. Meski kepalanya pusing, hatinya yang semula ragu-ragu menjadi teguh. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah ayahnya. Secara kebetulan, setetes darah jatuh ke bola mata ayahku yang awalnya kusam. Setetes darah itu seolah membuat mata ayahku menjadi hidup dan penuh emosi. Itu adalah kegembiraan, kelegaan, rasa bersalah, dan cinta yang mendalam. Hati Chen Feng sangat terkejut, dan dia merasakan darah di tubuhnya semakin panas. Emosi berangsur-angsur meningkat. Energi kematian yang tadinya diam jauh di dalam hatinya pecah lagi. Tiba-tiba, seluruh ruang konferensi dipenuhi dengan energi kematian yang lebih kuat. Tapi kali ini, energi kematian mendidih hebat, hampir mendidih hebat. Tuan Gu, sejujurnya, saya harus berterima kasih. Anda mengizinkan saya mengungkapkan perasaan batin saya kepada ayah saya, dan Anda juga mengizinkan saya untuk menyublimkan energi kematian saya ke tingkat yang lebih tinggi ketika saya berada di ambang hidup dan mati. Setiap kali setelah mengalami hidup dan mati, aura kematian Chen Feng akan menjadi semakin menakutkan. Tapi kali ini, karena perubahan suasana hati, energi kematian disublimasikan secara kualitatif. Dia bisa merasakan nafas halus mengalir di tubuhnya. Aura yang melonjak ini membuatnya hidup dan mati, berkeliaran di antara dua ekstrim. Kelemahan tubuh juga menjadi ekstrim lainnya, yaitu kekuatan bertarung tertinggi yang didukung oleh energi kematian. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas terluka parah, tapi mengapa dia semakin kuat? Tuan Gu sedikit tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Feng. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu keterlaluan. Biarkan ayah dan anak saling membunuh. Ini adalah sesuatu yang bahkan iblis tidak bisa lakukan. Kamu lebih kejam dari iblis. Kamu binatang buas yang kejam tidak punya hak untuk tinggal di dunia. Pergilah ke neraka. Chen Feng mengguncang tangannya tubuh ke kiri. Berayun ke kanan, dia mendekati Tuan Gu langkah demi langkah. Dia tampak lemah dan lesu, seolah-olah dia akan jatuh dengan setiap langkah yang diambilnya. Tapi meski dengan tampilan lemah seperti itu, dia menunjukkan paksaan yang menakutkan. Saat dia berjalan, energi tak bernyawa muncul dari punggungnya dan menyebar dari bahunya, seolah dia telah menumbuhkan dua sayap. Aura jahat membuat Tuan Gu putus asa. Saya tidak percaya, saya tidak percaya, saya tidak kalah. Tuan Gu meraung dengan kejam, mengambil seruling hitam dan mulai memainkannya lagi. Ji Yuanxuan, yang berdiri di sana, bergegas menuju Chen Feng lagi. Langkah ini tidak lagi berguna bagiku. Chen Feng berhenti dan melambaikan tangan kanannya. Kedua sayap di punggungnya seperti dua tangan besar yang membungkus Ji Yuanxuan. Ayah, diamlah di sini, aku akan membunuh seseorang untukmu. Kedua sayap yang terbuat dari energi kematian menjadi semakin erat, benar-benar menjebak Ji Yuanxuan dan tidak dapat menerobos. Faktanya, itu adalah perlindungan Qi yang diaktifkan oleh Chen Feng dengan energi kematiannya. Energi rahasia di dalamnya sangat menakutkan sehingga menekan Ji Yuanxuan dengan paksa. Ini, mata Tuan Gu membelalak tak percaya. Ji Yuanxuan sebenarnya terjebak dalam aura kematian oleh Chen Feng. Dengan cara ini, satu-satunya ancaman terhadap Chen Feng lenyap. Pergilah ke neraka. Dia berjalan mengitari Ji Yuanxuan dan menghadap Tuan Gu secara langsung. Chen Feng tampak galak dan berteriak dengan marah. Seperti kilat yang menakutkan, tubuhnya datang tepat di depan Gu Zhenren. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tuan Gu tidak bereaksi sama sekali. Dalam kepanikan, dia mundur selangkah dan tanpa sadar ingin mengambil seruling hitam dan memainkannya. Tetapi pada saat ini,
bagaimana Chen Feng bisa mengizinkannya melakukan gerakan lain. Saya melihat mata Chen Feng yang menyeramkan, cahaya dingin keluar, dan tangan kanannya langsung meraih pergelangan tangan Tuan Gu. Aku ingin meledakkanmu. Kekuatan mengerikan itu meledak, dan dalam sekejap, pergelangan tangan kanan Gu Zhenren patah. Ah! Tuan Gu menjerit sedih, dan seruling hitam itu jatuh ke tanah. Chen Feng menginjakkan kaki kanannya dengan keras, menginjak seruling hitam. Seruling hitam itu terinjak-injak, dan kekuatan kakinya begitu kuat hingga lantainya pecah. Pada saat yang sama, tangan kanan Chen Feng menggunakan kekuatan lengan dan senjatanya. Dengan suara, bang, senjata lengan berbunyi. Kekuatan tumbukan yang sangat besar langsung menghancurkan seluruh lengan kanan Tuan Gu. Jeritan, muncul kembali, dan Tuan Gu tampak sangat kesakitan. Dan semua tulang di lengan kanannya patah berkeping-keping. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Chen Feng yang ganas masih memiliki niat membunuh. Dia tidak membunuh Tuan Gu secara langsung, tetapi menendang lutut kaki kiri Tuan Gu. Di bawah kekuatan kakinya yang menakutkan, lutut kiri Gu Zhenren ditendang hingga berkeping-keping, dan paha serta betisnya ditendang hingga berbentuk talang yang menyeramkan. Segera setelah itu, Chen Feng mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tinju menakutkan itu membawa kemarahan Chen Feng. Sepertinya itu akan membuat kepala Tuan Gu hancur seperti semangka. Chen Feng, apakah kamu sudah melupakan wanitamu Jing Sui? Rasa sakit yang luar biasa merangsang Tuan Gu. Itu benar-benar membuat kepalanya lebih jernih. Ketika Chen Feng mengangkat tinjunya, dia berteriak dengan seluruh kekuatannya. Jing Sui. Chen Feng, yang penuh dengan niat membunuh, mengangkat tinjunya ke udara dan tidak menjatuhkannya untuk waktu yang lama. Apa yang saya khawatirkan terjadi. Tuan Gu ini akhirnya meributkan Jing Sui. Memanfaatkan momen ketika Chen Feng terhenti, Tuan Gu menahan rasa sakit dan menekan ibu jari kirinya pada cincin perak di jari kelingkingnya. Menolaknya dengan keras, cincin itu mengeluarkan suara yang keras. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih seperti peri berlari masuk dari gerbang, mengagetkan Huang Xi yang bersembunyi di gerbang. Jing Sui. Chen Feng menoleh dan melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah Jing Sui. Namun, wajah Jing Sui saat ini tanpa ekspresi, seolah dia tidak mengenalinya sama sekali. Jing Sui, putriku yang baik, pria ini adalah musuh besar kita Chen Feng, bunuh dia. Tuan Gu berteriak histeris. Mendengar ini, mata Jing Sui dengan cepat mengarah ke Chen Feng. Sebenarnya ada tatapan mematikan di matanya. Apa yang kamu lakukan pada Jing Sui? Katakan padaku secepatnya, atau aku akan membunuhmu. Tangan kanan Chen Feng mencubit leher Tuan Gu dengan keras. Jing Sui sebenarnya memandangnya dengan permusuhan dan niat membunuh, yang tidak bisa dia terima sama sekali. Chen Feng, aku tahu aku akan mati, tapi jangan pernah memikirkannya. Dalam 2 atau 3 hari terakhir, aku telah menggunakan racun untuk menghipnotis Jing Sui, dan ingatan Jing Sui telah berubah total. Kamu pasti punya mengetahuinya dari adik laki-lakiku budak hitam Gu sangat kuat. Apa menurutmu aku menghipnotis Jing Sui untuk menjadi budak perempuanku? Kamu salah, aku akan memberimu kejutan yang akan membuatmu menderita seumur hidup. Haha. Tuan Gu tertawa, dengan emosi yang dalam-dalam tawanya. Arti ejekan. Bab 1412. Kamu mati dulu. Kata-kata Tuan Gu benar-benar membuat marah Chen Feng. Dia melepaskan tangan kanannya lalu mengepalkan tinjunya. Dengan satu pukulan, terjadilah ledakan. Kepala Tuan Gu terbelah seperti semangka. Darah berceceran dan otak pecah. Raja legendaris Tuan Gu telah jatuh. Setelah membunuh Tuan Gu, Chen Feng buru-buru berbalik ke satu sisi ketika dia merasakan aura pembunuh. Jing Sui menyayat telapak tangannya dan melewati tubuhnya. Jing Sui, ini aku. Chen Feng tidak bisa melawan dan berteriak dengan cemas. Setelah membunuh Tuan Gu, energi kematiannya sangat berkurang, dan bagian tubuhnya yang terluka mulai terasa sakit lagi. Tak hanya itu, karena perutnya terus mengeluarkan darah, ia kembali merasa pusing. Energi kematian di tepi kehidupan dan kematian hanya dapat digunakan satu kali. Kondisi fisik saat ini bisa dikatakan sangat buruk. Apakah kamu Chen Feng? Apakah kamu musuh yang membunuh putriku, Xiao Lingdang? Jing Sui akhirnya berbicara, namun kalimat sederhana itu membuat Chen Feng merasa patah hati. Jing Sui sebenarnya mengatakan bahwa dia membunuh Xiao Lingdang. Pasti Tuan Gu yang menghipnotis dan mengubah ingatan Jing Sui. Saat Heina berbicara tentang budak kulit hitam Gu dan budak perempuan, dia masih tidak mempercayainya, bagaimana hal yang tidak realistis seperti itu bisa terjadi. Namun kini, fakta itu membuatnya sedih. Jing Sui,
Aku Chen Feng, dan aku laki-lakimu. Chen Feng berteriak putus asa sambil menahan rasa sakit. Namun, ekspresi Jing Sui tetap acuh tak acuh, dan dia berkata kepada Chen Feng, laki-lakiku adalah Ji Rensuan, dan kamu adalah musuh yang membunuh putriku. Ji Rensuan. Hati Chen Feng tercekat setelah mendengar kata-kata Jing Sui. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Tuan Gu. Binatang buas ini tidak menggunakan hipnosis untuk mengubah Jing Sui menjadi budak wanitanya. Sebaliknya, dia menggunakan hipnosis untuk mengubah ingatan Jing Sui, membuat Jing Sui salah mengira bahwa dia adalah wanita Ji Rensuan. Langkah ini sangat kejam. Tuan Agung, Anda kembali. Saat dia memikirkan hal ini, dia mendengar suara Huang Xi di gerbang. Chen Feng menoleh untuk melihat ke arah gerbang dan melihat ular kuning yang terluka itu berlutut di tanah dengan hormat. Ji Rensuan, dengan ekspresi acuh tak acuh, perlahan masuk ke ruang konferensi dengan langkah tegas. Dia mengabaikan Huang Xi, tetapi tersenyum pada Chen Feng dan berkata, Ye Yu, saya baru saja melihat pertempuran itu. Sejujurnya, saya sangat senang. Penampilan Anda benar-benar seperti yang diharapkan. Saat dia berbicara, dia berjalan mendekati Jing Sui dan melambai ke Jing Sui, serahkan dia padaku. Jing Sui mengangguk sedikit, berbalik dan meninggalkan ruang konferensi. Meski dalam ingatannya, Chen Feng adalah musuh yang membunuh putrinya. Tapi entah kenapa, tidak ada jejak kebencian di hatiku. Sebaliknya, saya merasakan perasaan keintiman yang tak terlukiskan terhadap Chen Feng. Sebaliknya, Ji Rensuan, yang seharusnya menjadi orang terdekatnya, membuatnya merasa jauh dan aneh. Perasaan aneh ini membuatnya sedikit bingung. Perasaan inilah yang membuatnya tidak berminat untuk tinggal di sini. Jing Sui. Melihat Jing Sui hendak pergi, Chen Feng berteriak keras. Namun, Jing Sui tidak menanggapi panggilannya sama sekali. Dia menahan rasa sakit dan pusing dan bersiap untuk mengejarnya. Dia baru saja bergegas beberapa langkah ketika dia melihat tubuh jahat Ji Rensuan langsung muncul di hadapannya. Lalu, dia menendang dadanya. Sambil mengertakkan gigi, dia menyilangkan tangan di depan dada, tapi masih ditendang oleh Ji Rensuan dengan kekuatan besar. Dia membalik ke udara dan mendarat di tanah sebelum berhenti. Mendongak, sosok Jing Sui telah menghilang. Berhentilah melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Sekarang kamu terluka parah dan kehilangan darah, dan kamu bertempur lagi dengan Tuan Gu. Kamu bertahan dengan seluruh kemauanmu. Kamu tidak bisa melewatiku sama sekali. Ji Rensuan berkata dengan sangat dingin. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Mata Chen Feng dingin dan dia mengaktifkan energi gelapnya untuk secara paksa mengaktifkan energi kematian di tubuhnya. Dalam sekejap, aura kematian melonjak, perlahan menutupi seluruh ruang konferensi. Bahkan jika dia mati, dia akan menyelamatkan Jing Sui. Kamu baru berusia 32 tahun, tetapi kamu memiliki kekuatan seperti itu. Sungguh membuat iri. Jika aku memiliki kekuatanmu saat itu, aku tidak akan dikalahkan oleh beberapa klan kekaisaran. Ji Rensuan sangat acuh tak acuh dan tidak berniat mengambil tindakan. Dia berkata kepada Chen Feng, hari ini, aku tidak punya niat bertarung denganmu. Aku hanya ingin berbicara baik denganmu. Jika kamu main-main lagi, maka aku hanya bisa memberitahumu bahwa segera, sebuah kapal menuju ke Pulau Jiuxian akan tenggelam. Mendengar ini, alis Chen Feng segera berkerut dalam. Kata-kata Ji Rensuan sudah sangat jelas, dan itu mengacu pada kapal Chile yang membawa Xi Yan dan yang lainnya. Dan kemampuan Ji Rensuan mengucapkan kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa dia memang mengetahui keberadaan Chile. Maka ancaman ini bukanlah sebuah kebohongan besar. Melihat Chen Feng perlahan menjadi tenang, Ji Rensuan melanjutkan, sebenarnya, saya telah berada di istana dan memperhatikan pertempuran yang menarik ini. Tuan Gu telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Sejujurnya, melihatnya mati, saya tetap saja aku merasa sangat tertekan. Tetapi seringkali, ada banyak hal di mana kamu tidak punya pilihan. Menggigit lidahnya untuk membangunkan dirinya, Chen Fengce berkata, berhenti bicara omong kosong, kamu berpura-pura menjadi ayahku sebelumnya, dan sekarang kamu dengan sengaja tinggalkan aku di sini. Apa tujuannya? Ada terlalu banyak misteri tentang Ji Rensuan. Mungkin hari ini, saya bisa mengungkap beberapa di antaranya. Berpura-pura menjadi ayahmu. Ji Rensuan tersenyum dingin dan berkata, hanya karena kamu melihat mayat, kamu menyangkal bahwa aku adalah ayahmu. Mengapa kamu tidak menebak bahwa mayat yang kamu lihat bukanlah ayahmu? Beberapa segala sesuatunya tidak dapat disamarkan. Apa yang dikatakan Kaisar Tang, apa yang dikatakan Tuan Gu,
dan petunjuk yang saya tahu semuanya memberitahu saya bahwa ayah saya dimurnikan menjadi mayat dewa 32 tahun yang lalu. Chen Feng melihatnya. Dia melihat kedua mayat berdiri tidak jauh dan kemudian di Jirensuan. Penampilan mereka hampir persis sama. Hanya saja penampakan jenazah dewanya tetap lebih muda. Dan penampilan Jirensuan seperti mayat dewa versi lama. Sejujurnya, dia tidak bisa membedakannya. Namun, perasaan yang diberikan oleh mayat dewa kepadanya tidak salah lagi, itu adalah perasaan antar kerabat. Tidak ada perasaan sama sekali antara dia dan Jirensuan. Apakah kamu percaya padaku atau tidak, identitasku ada di sana dan itu tidak akan berubah karena keyakinan atau ketidakpercayaanmu. Aku tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang alasannya. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti semuanya. Jirensuan fokus matanya sedikit dan berkata dengan sangat tenang, saya tidak akan membicarakan masalah ayah dan anak dengan Anda hari ini, tetapi saya ingin membicarakan masalah lain dengan Anda. Anda hanya punya waktu 3 menit untuk memikirkannya. Jika kamu tidak setuju, itu sangat sederhana, kapal yang membawa 8 wanitamu akan tenggelam. Dan Jingsui akan menjadi budak perempuanku dan dihisap sampai kering olehku. Beraninya kamu. Mata Chen Feng. Dengan tatapan tajam, kemarahan mengalir ke dahinya. Setiap kata yang diucapkan Jirensuan menyentuh kulit batinnya. Kamu tidak memiliki keputusan akhir apakah aku berani atau tidak. Jirensuan berkata dengan tenang, pikirkan baik-baik. Tuanku mengubah ingatan Jingsui dan secara keliru mengira bahwa aku adalah laki-lakinya, tetapi aku tidak melakukan apapun. Tidak menyentuhnya adalah tanda hormat padamu. Tetapi jika kamu tidak menghormatiku, aku tidak perlu menghormatimu. Jangan impulsif. Paling tidak, dengarkan apa yang harus kulakukan. Katakan. Chen Feng mengangkat matanya. Aura pembunuh perlahan meredup. Bab 1413. Katakan padaku apa yang terjadi, biarkan aku melihat apa yang terjadi. Nada suara Chen Feng tidak lagi begitu keras saat dia membuang aura pembunuhnya. Keadaannya sangat buruk saat ini. Tubuhnya mengeluarkan banyak darah. Jika bukan karena keberadaan rumput nyanyian dewa yang luar biasa untuk memperbaiki tubuhnya, dia mungkin tidak akan bisa tetap terjaga untuk sementara waktu. Meskipun energi kematian telah disublimasikan, energi terakhir hampir habis saat membunuh Tuan Gu. Dengan kondisi fisiknya saat ini, ia hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan Jirensuan. Itu saja, yang lebih parah sekarang adalah Jingsui jatuh ke tangan Jirensuan, dan kapal yang ditumpangi Xian dan yang lainnya juga terancam. Di bawah kendala seperti itu, dia sebenarnya tidak punya pilihan. Sejujurnya, meskipun Jirensuan memintanya mati, dia hanya bisa melakukannya. Benar. Jirensuan mengangguk ringan dan kemudian berkata, hari ke-10 bulan depan adalah hari aliansi tertinggi. Saya telah mencoba yang terbaik untuk memikat kepala 3 klan kekaisaran lainnya ke Pulau Luoshan. Sejujurnya, sangat sulit untuk menarik 3 kepala klan kekaisaran. Namun, orang-orang seperti mereka yang berdiri di puncak kekuasaan memiliki keinginan khusus. Itulah kelanjutan hidup. Anda tumbuh di kerajaan naga dan akrab dengan sejarah kerajaan naga. Para kaisar dalam sejarah yang beradab dan seni bela diri tidak bisa lepas dari keinginan akan keabadian. Keinginan seperti itu muncul, tidak peduli seberapa bijaknya seseorang. Mereka bisa membuat kesalahan kekanak-kanakan. Karena mereka akan mengesampingkan pemahaman paling dasar, bagaimana seseorang bisa hidup selamanya. Bahkan anak-anak pun tahu jawabannya. Kaisar pertama dan Kaisar Wu dari dinasti Han Kaisar yang begitu mendominasi akan menjadi ditipu oleh para alkemis. Kaisar Taizong dari dinasti Tang juga akan meminum ramuan di tahun-tahun terakhirnya, dan Kaisar Jiajing kecanduan Taoisme sepanjang hidupnya. Tak satu pun dari orang-orang ini adalah orang suci di dunia, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa lolos dari godaan keabadian. Untuk alasan yang sama, jika saya tidak menggunakan nama Jirensuan dan membuat citra berumur panjang 150 tahun, saya khawatir apapun yang terjadi, saya tidak akan bisa menipu ketiga orang ini untuk datang ke Pulau Luoshan. Inilah alasan mengapa aku meminjam nama Jirensuan. Tapi aku sebenarnya bukan Jirensuan, aku ayahmu. Aku tidak mati saat itu. Kata-kata Jirensuan dipenuhi dengan kasih sayang di akhir. Saat itu, Chen Feng sedikit bingung. Dia memikirkan kembali laporan tes garis ayah dengan Jirensuan. Mungkinkah pria di depannya ini benar-benar ayahnya? Namun, Jirensuan adalah ayahnya, jadi siapa mayat di sebelahnya? Jirensuan melanjutkan, saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan di kepala Anda saat ini. Termasuk mayat dewa yang berdiri di samping Anda, kebenaran tentang kematian saya 32 tahun yang lalu, Del.
Percayalah, ini semua akan terjadi terungkap pada hari ke-10 bulan Oktober bulan depan. Dapatkan jawabannya. Tapi saya harap Anda bisa percaya pada sains, sains tidak akan berbohong. Atau jika Anda benar-benar tidak percaya dengan tes terakhir, Anda bisa mengambil sendiri darah dari saya tubuh dan temukan agen identifikasi untuk mengidentifikasi ulang sendiri. Maka kamu akan percaya bahwa aku benar-benar ayahmu. Jika aku bukan ayahmu, bisakah aku mentolerir kamu membunuh Tuan Gu? Kamu tahu, Tuan Gu adalah pelayanku yang telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Jika bukan karena aku ayahmu, mungkinkah dia mengangkatmu menjadi jenderal surga? Itulah eksistensi paling mulia di bawah Yang Maha Tinggi. Dan yang lebih penting lagi, jika aku bukan ayahmu, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan sampai hari ini? Mata tulus Ji Rensuan membuat Chen Feng sangat bingung. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, saya akan membuat penilaian sendiri mengenai masalah ini. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, katakan saja tujuan Anda. Apakah Ji Rensuan adalah ayahnya atau bukan, masalah ini menjadi semakin rumit. Jika Ji Rensuan adalah ayahnya, bukankah perkataan Kaisar Tang dan Tuan Gu semuanya salah? Terutama apa yang dikatakan Kaisar Tang tentang lelaki tua Chang Sui dan tentang Ji Rensuan harus dibatalkan. Namun, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun dalam perkataan Kaisar Tang. Semakin saya memikirkannya, saya semakin jengkel, sangat sulit untuk menentukan apa jawabannya, dan untuk beberapa saat saya tidak yakin. Dalam hal ini, kita hanya bisa mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu dan melihat tujuan Ji Rensuan yang sebenarnya. Oke. Ji Rensuan mengangguk, lalu berkata, tujuan saya sangat sederhana. Pada hari aliansi tertinggi, saya akan membunuh semua orang kecuali pemimpin klan dari 3 klan kekaisaran lainnya, dan memenjarakan pemimpin klan dari ketiga klan kekaisaran. Sebagai ancaman, kepala klan memaksa semua klan kekaisaran untuk menyerah dan naik ke posisi tertinggi untuk menguasai dunia. Saya telah membuat persiapan. Bagi saya, tidak peduli siapa yang melindungi 3 kepala klan-klan kekaisaran, saya yakin mereka akan dibunuh. Bunuh mereka semua di Pulau Luoshen. Selama mereka mendarat di Pulau Luoshen, mereka pada dasarnya ditakdirkan untuk menjadi tawanan saya. Namun, ketiga klan kekaisaran memiliki fondasi yang sangat dalam, dan banyak hal tidak sesederhana itu. Hal yang paling mengecewakan adalah yang menyusahkanku adalah kendali klan kekaisaran utama atas kekuatan militer di berbagai wilayah. Sejauh yang aku tahu, ketiga klan kekaisaran ini semuanya berencana untuk mendaratkan pemimpin klan mereka pulau itu. Selain mengumpulkan kekuatan tempur yang kuat sebagai penjaga, salah satu hal terpenting adalah, yaitu meminta kekuatan militer masing-masing untuk mengirim pasukan mendekati Pulau Luoshen untuk menyemangati kepala klan kekaisaran masing-masing. Terutama klan kekaisaran Aogu, karena saya sangat berhati-hati dalam menyerang mereka, sehingga orang yang paling berkuasa saat ini negara M akan mengirimkan formasi kapal induk yang kuat dan 9 kapal selam nuklir. Akibatnya, situasinya akan menjadi sedikit rumit dan sulit untuk dikendalikan. Jika terjadi kecelakaan, beberapa rudal yang dilemparkan akan cukup untuk membuat Pulau Luoshen telah dihancurkan berkali-kali. Pada saat itu, orang tidak akan layak disebut. Untuk mencegah hal ini terjadi, saya membutuhkan kekuatan militer yang sama kuatnya untuk menghalangi 3 klan kekaisaran lainnya. Setidaknya, jangan biarkan mereka berani menyerang Pulau Luoshen dengan gegabah. Sampai saat ini, Chen Feng akhirnya menemukan jawabannya. Niat Ji Rensuan. Meskipun kepala 3 klan kekaisaran tergoda oleh seni keabadian, mereka datang ke Pulau Luoshen. Tapi semua orang sudah siap sepenuhnya. Selain memanggil pasukan tempur yang kuat sebagai pengawal, kekuatan militer yang berada di bawah kendalinya masing-masing juga diminta mengirimkan angkatan lautnya sebagai pendukung para kepala klan. Saat itu, Ji Rensuan pasti akan mengambil tindakan terhadap 3 klan kekaisaran utama, memusnahkan kekuatan tempur setiap klan besar, dan menangkap pemimpin klan sebagai sandera. Dia menggunakan para pemimpin klan besar sebagai ancaman untuk memaksa seluruh dunia mengakui supremasinya. Namun, karena konsentrasi kekuatan militer dari semua pihak dan situasi yang rumit, jika ada tentara, karena alasan yang tidak diketahui, menyerah untuk melindungi pemimpin klan kekaisaran dan melancarkan serangan ke Pulau Luoshen. Impian tertinggi Ji Rensuan tidak hanya hancur, dia sendiri juga akan mati. Oleh karena itu, Ji Rensuan juga membutuhkan dukungan kekuatan militer untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut. Lagi pula, begitu ada pasukan kuat yang mendukung Ji Rensuan, tidak peduli siapa itu, mereka harus berpikir lebih hati-hati jika ingin melepaskan tembakan. Selain mengkhawatirkan akibat terbunuhnya ketiga pemimpin klan kekaisaran,
mereka juga harus mengkhawatirkan perang laut yang akan terjadi saat itu. Dengan kekhawatiran ini, kemungkinan terjadinya penembakan di Pulau Luoxuan jauh lebih kecil. Apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Chen Feng bertanya sambil menyipitkan matanya. Qi Renxuan berkata, demi perdamaian dunia, dan demi saya dan Jingsui tidak dibom sampai mati, saya harap Anda dapat membujuk 12 pemimpin lama negara-negara besar di wilayah Ye untuk mengirimkan pasukan koalisi dan mendukung aku ketika waktunya tiba. Bab 1414. Tujuan Qi Renxuan akhirnya terungkap. Chen Feng sangat bingung dan berkata, karena Anda sudah lama memiliki rencana seperti itu, mengapa Anda membiarkan saya membunuh Ji Yuanyang? Jika Anda ikut campur, saya kira saya tidak akan menjadi kaisar surga. Dan Ji Yuanyang adalah antek Anda, bukankah lebih baik membiarkan dia memerintahkan 12 pemimpin lama negara-negara di wilayah Ye untuk mengirimkan pasukan untuk mendukungmu? Saya selalu merasa ada yang salah dengan perkataan Qi Renxuan. Tapi dia tidak tahu apa yang salah untuk sementara waktu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah intuisi. Apakah ini sulit untuk dipahami? Qi Renxuan berkata, 32 tahun yang lalu, meskipun saya belum mati, konflik dengan Ji Yuanyang masih ada. Bisa juga dikatakan sebagai kebencian yang mendalam. Apakah menurut Anda saya memiliki kebencian seperti itu pada Ji Yuanyang? Yuan, apakah dia benar-benar akan setia padaku? Sejujurnya, aku sudah lama ingin menggantikan Ji Yuanyang, kaisar surga. Awalnya aku ingin menggantikannya, tapi aku harus berpura-pura menjadi Qi Renxuan, dan aku tidak punya kemampuan untuk membagi waktuku. Dan kamu, adalah anakku, menjadi kaisar surga bagiku, adalah hasil terbaik. Selama aku mengkonfirmasi kepadamu hubungan antara kita ayah dan anak, kita pasti bisa bekerja sama. Ini juga terakhir kalinya aku meninggalkan darahku untukmu. Alasannya. Jadi, kamu diam-diam berencana membunuh Ji Yuanyang, tapi aku tidak pernah ikut campur dan bahkan banyak membantumu. Kamu juga tidak mengecewakanku. Kamu tampil sangat baik dalam pertempuran di Pulau Sembilan Abadi. Aku tidak hanya menjadi kaisar surga, tapi aku juga meyakinkan semua orang. Yeyu, percayalah, aku menjadi yang tertinggi, dan takhta ini akan diwariskan kepadamu di masa depan. Bersama ayah, kita akan menciptakan yang terbaik di dunia. Keluarga besar penguasa global. Aku adalah yang tertinggi pertama, dan kamu adalah yang kedua. Oleh maka, seluruh dunia akan diinjak oleh ayah dan anak kita. Qi Renxuan tampak bersemangat dan berbicara dengan penuh semangat. Dia memandang Chen Feng dengan penuh harap, berharap Chen Feng akan menyetujui permintaannya. Kata-kata Qi Renxuan begitu konyol hingga kepala Chen Feng kembali terasa pusing. Luka di tubuhnya sangat sakit, dan perutnya berdarah. Jika terus mengalir, saya mungkin akan shock. Pada saat ini, suplai darah ke kepalanya tidak mencukupi, dan segalanya cukup membingungkan sehingga dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Tapi dia mengerti bahwa apapun yang terjadi, dia hanya bisa menyetujui Qi Renxuan terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana nanti. Untuk Jingsui, dan untuk Xian serta lainnya yang masih berlayar di laut. Dia mengangguk dan berkata, saya setuju dengan masalah ini. Saya telah meminta Oda Nobunaga dan Jin Jidong untuk datang dengan dekrit kekaisaran yang dicap dengan segel kekaisaran, dan para pemimpin dari 12 tetua dari masing-masing negara akan datang dalam waktu 10 hari. Kunjungi Kaisar Surga yang baru di Istana Kekaisaran Situs Ilahi. Pada saat itu, saya akan memerintahkan semua negara besar di wilayah Ye, termasuk Kerajaan Naga, untuk bersama-sama mengirimkan pasukan pada hari ke-10 bulan depan untuk melindungi Luoxuan Pulau. Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, Qi Renxuan sangat gembira. Dia melangkah maju dan memeluk Chen Feng, dan berkata dengan penuh semangat, kami, ayah dan anak, akan mendominasi seluruh dunia. Yeyu, pergi dan hentikan pendarahan dan sembuhkan lukamu. Setelah perawatan selesai, saya akan meminta seseorang membawamu kembali ke Pulau Sembilan Abadi. Chen Feng sedikit menyipitkan matanya. Tetapi melihat kemayat dewa di samping. Perasaan dipeluk oleh Qi Renxuan saat ini tidak memiliki kehangatan sama sekali. Namun belum lama ini, pelukan dengan jenazah dewa membuatnya merasakan suhu tubuh ayahnya. Ironis sekali. Huangxi yang sedang berlutut di depan pintu gerbang dan terluka parah, merasakan jantungnya membeku saat melihat pemandangan ini. Diperkirakan tidak mungkin membalas dendam pada Chen Feng dalam kehidupan ini. Saya melihat Qi Renxuan secara pribadi mendukung Chen Feng dan berjalan keluar, ketika melewatinya, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Huangxi, kejahatan apa yang pantas kamu terima karena menyakiti anakku?
Qi Rensuan sedikit menyipitkan matanya dan berkata, Tuan tertinggi, saya. Sebelum dia bisa menjelaskan, telapak tangan kiri Qi Rensuan telah menamparkan keningnya. Terjadilah ledakan. Huangzi meninggal di tempat, dan Chen Feng juga tidak peduli dengan hal ini. Setelah diagnosis dan perawatan sederhana, Chen Feng menahan diri tanpa berhenti sama sekali, dan menaiki kapal yang cukup mengesankan kembali ke Pulau Sembilan Abadi. Yang mengejutkannya adalah Qi Rensuan tidak menghentikan permintaannya untuk membawa kembali jenazah tersebut. Begitu mereka tiba di dermaga, Bai Qi dan yang lainnya menyambut Chen Feng di Istana Kekaisaran. Sesampainya di Istana Kekaisaran, Chen Feng segera mencapai kesepakatan. Bai Xian dan 8 wanita lainnya duduk di sana dengan kaku, dengan ekspresi kusam. Chile dan Heina sama-sama ada di sana, sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Heina, bagaimana kabar Xian dan yang lainnya? Apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan racun budak hitam? Chen Feng bertanya begitu dia memasuki Yej. Keamanan Xian dan lainnya adalah hal yang paling dia pedulikan. Tuan Kaisar Surga, Anda kembali dengan sangat cepat. Mendengar suara Chen Feng, Heina berbalik dan menggelengkan kepalanya, saya secara pribadi telah memeriksa status 8 gadis ini. Secara logika, bahkan jika mereka dipukul oleh budak kulit hitam, begitu Gu lepas kendali, atau tanpa kendali Master Gu dalam waktu lama, orang yang terkena dampak Gu akan terbangun. Kondisi ke-8 gadis itu sekarang agak serius. Dan menurut tebakanku, kakak laki-lakilah yang meningkatkan Gu budak hitam. Racun budak hitam pada 8 gadis bahkan lebih kuat daripada racun budak hitam tradisional. Baru saja, saya memeriksa dengan jarum perak dan menemukan bahwa ke-8 gadis itu diracuni. Ini karena mereka masih tidak sadarkan diri saat ini. Alasannya jelas. Dalam keadaan normal, serangga Gu tidak dikendalikan oleh Master Gu dan tidak akan melepaskan racun. Budak hitam Gu yang dibudidayakan oleh kakak laki-laki senior jelas lebih ganas. Ia melepaskan racun dalam waktu lama pada korbannya, menyebabkan korbannya tetap dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jika kamu minum obat, mereka yang keracunan akan keracunan dan mungkin mati. Situasi ke-8 gadis itu tidak optimis sekarang. Jika mereka tidak mendapatkan perawatan aktif, mereka akan berada dalam bahaya kapan saja. Ini gila. Heina mendengar ini Chen Feng tidak bisa menahan kata-kata kutukan yang keluar dari mulutnya. Dia berkata kepada Heina, berhentilah berbicara tentang omong kosong yang tidak perlu, tanyakan saja, bisakah kamu mengobatinya? Heina belum menyelamatkan mereka. Sepertinya dia 80% tidak yakin. Yah, kata Heina dengan malu-malu, karena Fudo budak hitam telah diperbaiki oleh kakak laki-lakiku, toksisitas Fudo juga telah banyak berubah. Saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan mampu melakukan detoksifikasi dan hancurkan Fudonya sebentar. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Saya berpikir sepertinya satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang adalah dengan suntikan. Hanya saja dia juga terluka parah sekarang, entah apakah dia bisa menahan 8 suntikan berturut-turut. Saat dia memikirkannya, Chile tersenyum dan berkata, Chen Feng, kakak mendengar bahwa kamu pernah menggunakan seks untuk menyembuhkan keracunan dan menyelamatkan seorang putri, jadi biarkan aku melihat metodemu. Chen Feng langsung terdiam. Semuanya tahu tentang ini. Dia berpikir sejenak, dan tidak ada jalan lain sekarang. Waktu hampir habis, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari. Semuanya, tolong keluar dulu dan bantu aku menutup pintu. Tidak ada yang diizinkan masuk. Chen Feng melambai kepada semua orang, dan keringat menetes dari kepala Chen Feng. Demi menyelamatkan pasien, ia hanya bisa memberikan 8 suntikan terus-menerus tanpa henti. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasakan sakit di punggungnya. Setelah menerima perintah Chen Feng, semua orang mengundurkan diri satu demi satu. Chile, yang berjalan paling akhir, tampak kesal. Saya sangat ingin tinggal dan melihat-lihat gaya Chen Feng, namun sayangnya, Chen Feng mengeluarkan perintah penggusuran. Setelah semua orang pergi, Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Bai Xian dan 8 gadis lainnya dan bergumam, adegan ini agak memalukan. Saya harap Anda mengerti. Saya bukan orang mesum. Bab 1415. Sejujurnya, Chen Feng cukup malu saat ini. Meskipun saya telah melakukan kontak kulit dengan 8 gadis. Tapi dengan ke-8 gadis itu bersama-sama, ada sesuatu yang tidak beres. Untuk menyelamatkan orang, dia menahan peluru dan pergi dari kiri ke kanan untuk mencium Bai Xian, yang duduk pertama di sebelah kiri. Gila. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia mendengar seseorang memanggilnya. Chen Feng terkejut dan melihat ke samping.
Hanya Su Jing, Zhang Xinyan dan Jin Yinyu yang terlihat menatapnya. Matanya kembali berbinar. Dan orang yang meneleponnya tadi adalah Zhang Xinyan. Kalian sudah bangun. Chen Feng sangat bingung mengapa Su Jing, Zhang Xinyan dan Jin Yinyu bangun. Tapi mata gadis lain masih kusam. Yang lebih aneh lagi adalah Su Jing dan mereka bertiga bangun pada waktu yang bersamaan. Ya, saya merasa sedikit pusing. Ada apa dengan Ning Xue dan yang lainnya? Zhang Xinyan memegangi kepalanya dan menatap Ning Xue yang duduk di sebelahnya. Melihat mata Ning Xue kosong, dia bertanya dengan aneh. Su Jing menelusuri pikirannya kembali dan tiba-tiba berkata, saya ingat bahwa seorang pria misterius yang mengenakan kostum Miao meracuni kita. Pada saat itu, dia tidak bersama gadis-gadis lain untuk pertama kalinya. Ketika mereka memasuki ruangan, mereka menemukan beberapa gadis lainnya sedang dikendalikan oleh seorang pria misterius yang mengenakan pakaian Miao. Dia ingin menyelamatkan semua orang, tapi dikalahkan oleh pria misterius itu. Sebagai gantinya, dia diberi pil oleh pria misterius itu. Sejak itu, saya tidak dapat mengingat apapun. Itu bukan racun, itu serangga Gu. Chen Feng menjelaskan, dengan kilatan cahaya di benaknya, dia tiba-tiba mengerti, jadi begitu, aku mengerti mengapa kalian bertiga bangun, tetapi Xian dan yang lainnya tetap tidak sadarkan diri. Kalian bertiga pernah mengalami keracunan, dan saya menggunakan metode hubungan seksual untuk menyembuhkan keracunan. Jadi, kekuatan obat dari rumput nyanyian dewa tetap ada di tubuhmu. Karena kekuatan obat dari rumput lagu dewa ini sangat lemah, jadi aku menyembuhkan racunmu setelah beberapa hari. Kesimpulan ini seharusnya benar. Jika tidak, bukanlah suatu kebetulan jika Su Jing, Zhang Xinyan, dan Jin Yinyu baru saja bangun. Su Jing diracuni oleh Dong Fangli, dan dia merawat Su Jing di Gua Leyin. Baik Zhang Xinyan dan Jin Yinyu diracuni oleh laba-laba tahun putih, dan mereka masing-masing dirawat di gua di puncak gunung salju dan di rumah Pangeran Jin. Proses penyembuhan racun juga menyerap kekuatan obat dari rumput panggilan ilahi miliknya, meninggalkan beberapa residu. Baru hari ini, racun 3 orang disembuhkan. Su Jing mengangguk, tetapi Zhang Xinyan berkata dengan gugup, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Saya hanya ingin tahu, apa yang harus dilakukan Qing Qiu dan Jing Bai. Jin Yinyu di samping bertanya, orang gila, mereka juga wanitamu, dan Anda telah melakukan kontak kulit ke kulit, mengapa mereka tidak memiliki kekuatan obat dari rumput panggilan dewa di tubuh mereka untuk membantu mereka menyembuhkan racun mereka? Mata Chen Feng sedikit menyipit, dan Jin Yinyu menanyakan pertanyaan ini dengan baik. Dia menjawab, berdasarkan tebakan saya, kontak kulit ke kulit biasa tidak akan mampu menyerap kekuatan rumput nyanyian dewa saya. Hanya ketika diracuni atau terluka barulah rumput nyanyian dewa diaktifkan untuk melepaskan kekuatan obatnya. Jin Yinyu mengangguk, tiba-tiba tercerahkan. Zhang Xinyan masih tidak mengerti apa yang dibicarakan Chen Feng, tapi dia berkata dengan cemas lagi, orang gila, berhenti ngobrol sekarang, selamatkan mereka dulu. Melihat mata kusam gadis-gadis lain, dia benar-benar takut dan tertekan. Saya hanya berharap semua orang bisa segera sembuh. Oke. Chen Feng terbatuk dan berkata kepada mereka bertiga, Su Jing, Xinyan, Yin Yue, selanjutnya aku akan menyembuhkan racunnya. Kalian bertiga keluar dulu dan tunggu kabar baikku. Su Jing He Jin Yinyu mengangguk, mengetahui apa yang akan dilakukan Chen Feng. Hanya Zhang Xinyan yang berkedip kosong, tidak tahu kenapa. Namun, sebelum dia dapat berbicara lagi, dia ditarik keluar oleh Jin Yinyu. Setelah mereka bertiga keluar, Chen Feng akhirnya menghela nafas lega. Paling tidak, daripada 8 suntikan, yang dibutuhkan hanya 5 suntikan, sehingga mengurangi banyak beban kerja. Ada kabar baiknya juga, kini telah dipastikan khasiat obat dari rumput Senming dapat menghilangkan racun tersebut. Setelah tenang, dia mencium Bai Xian di paling kiri lagi. Sekitar setengah jam kemudian, pintu akot terbuka. Saya melihat Chen Feng memegangi pinggangnya dan keluar dengan keringat di wajahnya. Di belakangnya, Bai Xian dan yang lainnya berjalan keluar bersama. Kelima gadis itu berseri-seri dan tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Melihat situasi ini, Heina berseru, benar-benar ada hal-hal ajaib di dunia ini, sungguh menakjubkan. Chile tersenyum, dan semakin dia memandang Chen Feng, hatinya semakin gatal. Xian, senang sekali kamu baik-baik saja. Zhang Xinyan sangat gembira hingga dia hampir menitikkan air mata saat melihat semua orang baik-baik saja. Baru saja di luar pintu, dia mendengar Heina berbicara tentang racun yang telah mereka racuni, yang membuatnya sangat khawatir. Sekarang hatiku akhirnya tenang. Ya, tidak apa-apa,
Tapi, Bai Xian tersenyum, tapi terdiam. Segera, semua orang berhenti berbicara, dan suasana menjadi sedikit tertekan. Karena awalnya ada 9 gadis, tapi satu hilang. Jangan khawatir semuanya, jangan depresi, aku pasti akan menyelamatkan Jing Sui. Melihat kedelapan gadis itu sedikit sedih, Chen Feng memaksakan senyum dan menghibur semua orang. Termasuk Aphrodite, hubungan 10 gadis ini sedalam saudara perempuan. Ini adalah berkahnya. Dan bahkan jika dia mati, dia pasti akan menyelamatkan Jing Sui. Karena Jing Sui adalah wanitanya dan ibu Xiao Lingdang. Xian, kamu dan kakek Bai Qi akan mengatur agar semua orang beristirahat. Istana kekaisaran cukup besar untuk semua orang tinggal bersama. Chen Feng berkata lagi, merasakan kakinya lembut dan tubuhnya sulit untuk bertahan. Bai Xian sangat memahami Chen Feng dan tahu bahwa Chen Feng perlu istirahat dan memulihkan diri sekarang. Dia mengangguk, dan bersama kakeknya Bai Qi, membawa semua orang pergi. Setelah semua orang pergi, Chen Fengcai berkata kepada Pei Nujiao, "Bibi, bantu aku mencari dokter. Kali ini, aku benar-benar harus istirahat beberapa hari." "Baiklah, kamu kembali ke kamar untuk istirahat dulu, aku akan bertanya Dokter Liu segera kemari." Melihat penampilan Chen Feng yang lemah, Pei Nujiao sangat tertekan dan buru-buru pergi menemui dokter. Chen Feng berkata kepada Bai Lang lagi, "Bai Lang, apakah Shen Qi masih di pulau itu?" Dia memiliki janji 3 hari dengan Shen Qi, dan balasan setelah 3 hari akan sangat penting bagi aliansi tertinggi bulan depan. Bai Lang menjawab, "Ya, dia masih di pulau itu. Dia datang menemui Anda beberapa kali, tetapi kami mengusirnya dengan berbagai alasan. Saya kira dia tidak tahu tentang perjalanan Anda ke Pulau Luoshan." "Dia tidak tahu." Chen Feng tersenyum pahit dan berkata, "Orang itu juga sangat pintar, dan telinga serta mata keluarga suci juga sangat bagus. Saya memperkirakan orang ini sudah mengetahui tentang Pulau Luoshan. Saya akan beristirahat. Jika Shen Qi mengirimku untuk mencarimu lagi, ayo, bawa dia menemuiku." "Ya, Tuan Kaisar Surgawi." Bai Lang menerima perintah dan berbalik untuk pergi. Chen Feng kemudian berkata kepada Hei Na, kamu baru saja melihatnya. Saya membawa kembali mayat dewa. Tolong bantu saya mempelajarinya dengan cermat. Biarkan saya istirahat dan bicara. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.